Selamat sore, Ibu Tika. Gimana kabarnya sore hari ini? Kabarnya lumayan ini. Syukurlah kalau begitu. Baik, Ibu Lita, seperti apa yang sudah kita sepakati kemarin, eh, kita akan melakukan proses coaching di sore hari ini. Eh, Baik, apa yang mau Ibu Lita sampaikan pada sore hari ini? Ya, terima kasih Kakak Tika karena sudah mau hadir di sini mendengarkan saya. Saya Oke. mau cerita ini Kakak Tika. Jadi belakangan ini saya sepertinya eh, merasa kewalahan dengan kegiatan CGP ini. Apalagi sudah mau masuk modul 2.3, sudah mau masuk ke modul 3 ya Kakak Tika. Kayaknya semakin banyak tugas. Kadang saya merasa sebenarnya saya bisa tidak ini menyelesaikan sampai akhir ini. Seperti itu Kakak Tika. Oh ya, ada kekhawatiran bahwa karena banyaknya tugas ini takutnya tidak akan bisa diselesaikan gitu. Iya, benar Kakak Tika. Kayaknya Kalau boleh tahu, apa yang membuat Ibu Lita sendiri merasa khawatir begitu dengan apa tadi keadaan seperti itu? Kira-kira dasarnya apa? iya, jadi kita sebagai perempuan nih Kakak Tika, kadang apalagi sibuk di rumah, sibuk di sekolah, tambah lagi ini kegiatan di LMS, itu, apa, kayaknya terlalu banyak kegiatan. Jadi kadang kewalahan gitu. Oh, kewalahan, kalau boleh saya simpulkan kewalahan membagi waktu antara tugas di rumah dengan tugas LMS begitu? Benar sekali Kak Ketika, karena terlalu banyak cabang mungkin ini. Benar-benar. Kalau boleh tahu, mungkin idealnya menurut Ibu sendiri, bagaimana menurut Ibu sendiri idealnya itu supaya antara kerja di rumah, tugas kita sebagai seorang ibu dan LMS itu dapat teratasi kedua-duanya agar bisa berjalan dengan baik gitu. Menurut Ibu sendiri itu bagaimana? Iya Kak Ketika. Jadi menurut saya, idealnya itu maaf, idealnya itu, saya masih bisa menyelesaikan program, CGP ini dengan baik, tapi, tetap, kegiatan-kegiatan lain, tugas saya di sekolah dan kegiatan tugas di rumah, itu tetap, masih bisa dilaksanakan. Seimbang antara, eee, semua kegiatan ini, tidak ada yang diabaikan, seperti itu. Idealnya seperti itu menurut saya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Eh, Saya akan lanjutkan. Kalau boleh ini, saya mau tahu, menurut Ibu sendiri, apa yang sedang Ibu pikirkan supaya antara karena ini dua-duanya ini tidak boleh tidak boleh diberi porsi yang kita sebagai ibu juga ya bagaimanapun caranya ya harus bisa menjadikan diri sebagai seorang ibu, begitupun untuk tugas kita yang notabene sudah berjalan ini. Menurut Ibu sendiri apa yang Ibu pikirkan supaya kedua-duanya ini dapat teratasi dengan baik begitu? Yang sedang dipikirkan Ibu sekarang itu seperti apa baiknya? Iya, yang saya pikirkan, lebih ke bagaimana saya bisa, apa, membagi waktu Oke. antara, tugas CGP, antara sekolah, rumah, eee, membagi waktulah supaya, tidak ada yang kayak tadi, apa, ada yang diabaikan seperti itu. Seimbanglah antara tugas saya di rumah, di sekolah dengan, apa, tugas LMS gitu. Gitu sih Kak ketika. Oh ya, uh, begini, misalnya ini dalam satu hari ada tugasnya di rumah, kemudian ada juga tugas di LMS. Kan satu hari itu kan waktunya 24 jam. Ya. Kira-kira menurut Ibu, baiknya seperti apa? Bagaimana untuk mengatasi bahwa tugas LMS pada hari itu bisa diselesaikan, kemudian tugas di rumah juga bisa diselesaikan, kira-kira menurut Ibu bagaimana bagusnya? Menurut saya, mengelola waktunya. Jadi mungkin, saya harus, eee, pintar-pintar memilih, mengidentifikasi mana yang harus menjadi prioritas terlebih dahulu. Nah, itu yang mungkin harus saya, dahulukan untuk dikerjakan.
Kalau itu sudah, baru lanjutkan dengan tugas-tugas yang lain. Mungkin seperti itu ketika lebih ke mana prioritas. Oke, baik. Luar biasa, Ibu. Kalau bisa saya petik yang Ibu sampaikan itu harus bisa mengelola waktu. Kemudian satu kata kunci di situ yang saya petik di situ, memilih apa yang menjadi skala prioritas. Benar, benar. Gitu ya. Oke, baik. Luar biasa sekali, Ibu. Kemudian, Ibu, Ibu tadi sudah mengatakan bahwa memilih skala prioritas ini. Mungkin ada lagi yang bisa dilakukan selain ketika misalkan skala prioritasnya sudah ini. Mungkin ada lagi hal-hal lain yang menurut Ibu itu lebih positif untuk bisa dijalankan membantu Ibu begitu. Ya. Kalau pengalaman saya yang selama ini pernah saya buat. Ya. Iya, ya. Saya print jadwal kegiatan yang harus saya lakukan, saya print, terus saya tempel. Nah, setiap ada kegiatan yang sudah selesai saya lakukan, biasanya saya Ya. kasih tanda dengan stabilo gitu. Jadi ketika kita tahu, oh ini yang sudah dilakukan, ini yang belum, gitu. Selama ini saya pernah melakukan seperti itu. Terus mungkin yang bisa saya lakukan juga mungkin meminta bantuan orang ya untuk maksudnya mungkin mengingatkan atau mungkin bantu saya ketika saya mengalami kesulitan, supaya maksudnya ada yang mengingatkan gitu, ada yang membantu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Luar biasa sekali, Ibu. Saya tertarik sekali dengan apa yang Ibu sampaikan barusan. Kalau bisa saya petik yang Ibu katakan tadi, ketika sudah memilih skala prioritas, ada juga yang bisa Ibu lakukan itu mencatat, menulis jadwal, kemudian mencatat hal-hal yang untuk memberikan tanda tadi ya. Mencatat sehingga bisa lihat apa yang sudah dilakukan, kemudian apa yang belum dilakukan. Kemudian yang terakhir tadi yang saya petik dari yang Ibu sampaikan itu, minta bantuan tadi ya, untuk membantu Ibu untuk melancarkan skala kegiatan itu supaya mungkin menjadi pengingat, bisa meminta bantuan suami untuk mengingatkan Ibu. Jadi luar biasa sekali Ibu menurut saya apa yang diharapkan oleh Ibu, rencananya seperti itu, menurut saya itu bagus. Luar biasa Ibu bisa memikirkan hal-hal seperti itu, menurut saya bagus. Jadi mungkin kalau dari saya Ibu, yang mau perlu saya tahu, kira-kira menurut Ibu sendiri nih ya, dari percakapan kita tadi, apa yang Ibu bisa simpulkan atau apa yang Ibu bisa dapatkan dari percakapan kita pada sore hari ini? Ya, ketika. Jadi mungkin kesimpulan saya ya dari pembicaraan kita, yaitu pertama, dalam menjalani suatu kegiatan, tentu kita harus pintar-pintar mengatur waktu agar semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Kita belajar menentukan mana yang menjadi prioritas. Kemudian juga pentingnya juga kita untuk membuat jadwal, gitu, jadwal kegiatan. Lalu jangan lupa untuk berkolaborasi juga, bisa bekerja sama, minta bantuan orang-orang di sekitar. Benar-benar. Oke Ibu, terima kasih sekali, luar biasa apa yang Ibu sampaikan tadi, dengan salut dengan Ibu dengan apa yang dipikirkan Ibu. Berikut kalau dari saya sangat mengharapkan supaya apa yang Ibu sampaikan tadi itu, saya ingin melihat hasilnya seperti apa setelah Ibu melakukan itu. Jadi kira-kira menurut Ibu kapan itu bisa dilaksanakan? Saya rasa harus secepat mungkin, sesegera mungkin, karena luar biasa sekali Ibu. Lagi berjalan toh, jadi habis ini kayaknya sebentar harus dilakukan sudah. Sebentar Ibu. Baik Ibu, terima kasih sekali. Saya mengharapkan Ibu membagikan momen-momen ketika atau nanti bagi hasilnya ketika Ibu sudah melakukan apa yang sudah direncanakan Ibu. Jadi ketika sudah Ibu laksanakan itu, saya berharap Ibu bagikan itu supaya saya bisa juga melihat hasilnya. Oke Ibu, terima kasih sekali, luar biasa, dan terima kasih untuk sudah berbagi hari ini, dan terima kasih juga untuk waktunya yang mau berbagi.
Saya harap semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat juga buat Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga Kakak Tika waktunya mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Ibu. Baik Kakak Tika, sampai jumpa.